Sip lah. Siap. Sani. Record. Oke. 3, 2, 1. Kalian buyut hilang. Apa ada yang melihat orang lewat kemari? Astaga, kenapa aku jadi pelupa? Kan di sini tidak ada siapa-siapa, hanya ada sunyi dan sepi. Malam petaka bagi desa Semoro. Kalian buyut hilang. Padahal kalian buyut itu warisan dari dalam Panjimas yang meninggal di desa Semoro ini. Kira-kira siapa ya yang mencurinya? Pencuri, orang. Oh iya, pesta keledai di balai desa. Ya, aku curiga pada si keledai berbaju merah itu karena dia sengaja lirik pada Wak Barjen, si penjaga kabuyutan yang meletakkan kain buyut di dalam ruangan Cupu Mani. Pesta itu berakhir pada pagi hari. Semua orang teler. Wak Barjen pulang ke kabuyutan dalam keadaan mabok. Aku biasanya di sana bantu-bantu menyapu, menyajikan makanan dan minuman pada pengunjung kabuyutan. Aku biasanya dipanggil si pengajar. Tetapi ketika semua orang bilang kalian buyut hilang, aku merasa terpanggil. Aku harus menemukannya. Tapi kemana? Siapa pelakunya? Si keledai berbaju merah. Itu kan hanya dugaanku saja. Aku nggak sempat tanya pada Wak Barjen karena yang kulihat dia sudah tak sadarkan diri di depan ruangan Cukuman itu. Tetapi dia pernah bilang kepadaku, Pekajar, apa kamu tahu yang harus dilakukan warga desa Semoro ini kalau kalian buyut hilang? Iya, Wak. Kamu pernah dengar lakon Ramatamba? Iya, pernah, Wak. Lakon Ramatamba jadi penting karena kamu suka Hanoman, bukan? Oh iya, betul itu. Aku suka sekali dengan Hanoman. Meski dia ksatria keras, tetapi dia berhati yang sangat mulia. Dan perjuangan Rama tak akan berhasil kalau tidak ada Hanoman. Aku si Pekajar, aku akan menjadi Hanoman. Ya. Mencari tambak kayanku sendiri. Iya, tambak kayan dari daun pisang. Tapi tak daun pisang. Kebun daun pisang. Kebunnya di mana? Kebun siapa? Kebun pisang. Kebunnya emak. Oh iya, kebunnya Mas Sakton. Iya, aku akan pergi ke sana. Wah, itu dia kebun pisangnya Mas Sabtong. Aku akan memetik daun pisang ini, akan kukumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu kususun
Yang kemungkinan besar di sanalah pencuri kain buyut itu bersembunyi. Aku akan pergi dulu. Iya. Pulau Cemani. Pergi ya, pergi. Jangan makan aku. Aku ini bukan si bontot gendut, anaknya Pak Gablek. Aku ini si pekacar. Ayo, sana pergi. Tiba-tiba buayanya menyerang. Aku bergumpul, berguling-guling. Lalu ular sanca itu juga melilitku. Sampai aku terjebur ke danau. Tolong kacar. Lah, kok nggak ada? Hilang. Hilang. Tiba-tiba muncul Bajul yang tadinya buaya menjadi Kang Semedin, si jago boyu desa. Lalu yang tadinya ular saja yang sangat besar itu berubah menjadi Sawitri, anaknya Cah Angon. Wah, kalian berdua mau bantu aku? Mereka mengangguk. Akhirnya kami pergi ke Pulau Cemani itu menyerukan lagu semangat. Ya, ring reketek kayun tambak lancar, breng reketek kayun tambak lancar, breng reketek kayun tambak lancar. Akhirnya kami sampai di Pulau Cemani. Kami berjalan perlahan-lahan. Kemudian tampak sebuah cahaya seperti api unggun yang sangat besar. Di belakangnya terdapat seseorang yang tinggi, besar, berpakaian serba hitam, lalu berikat kepala sabrangan, rambutnya juga gondrong. Aku mengingat-ingat, sepertinya apakah ada laki-laki semacam dia ini di pertunjukan ronggeng ketukku yang kusaksikan seminggu yang lalu. Sepertinya tidak ada. Ojo, apa kamu kenal dengan dia? Aku menggeleng. Kang Semedin kenal. Kang Semedin juga menggeleng. Kamu Witri? Witri mengangguk. Lalu dia menuliskan sebuah nama. Kemudian aku baca Sadagora. Tiba-tiba Kang Semedin kaget. Aku tahu sekarang. Dia adalah tamu yang datang dengan wak-wak kubu desa sebelah, Desa Bedul. Desa Bedul. Kang Semedin mengangguk. Tiba-tiba dia berbicara. Jangan gerundung-gerundung di tempat gelap. Mari berhimpun ke api unggun ini. Kami kaget bukan main. Ternyata dia tahu kami ada. Akhirnya kami berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Dia memandangi kami satu persatu. Tidak ada tatapan yang takut sama sekali, tapi dia menatap kami dengan senang. Kalian bertiga sangat berani datang ke Pulau Cemani ini. Pulau yang dikenal sangat dan tak ada yang datang kemari.
jangan wajar. Tapi kenapa kamu harus mencurinya? Kenapa tidak dipandangi saja seperti selama ini? Kan semua orang kagum pada kain itu. Sampai ada juga di luar desa yang kagum dengan kain itu. Karena itu aku curi. Kain hanya dipandangi dan dikagumi saja, tidak dimaknai seperti dalang Panji Mas dahulu. Dalang yang mengajarkan kita nilai-nilai adiluhung, bukan dalang yang menampilkan kain dengan indah, menampilkan beragam sifat manusia. Ada yang baik, jahat, kemudian ada yang munafik. Tokoh-tokoh wayang yang membayang-bayang di masyarakat menjadi cermin kehidupan. Sampai akhirnya kain dengan mantap ketika semua penonton pulang dengan riang. Besok bekerja di sawah dengan riang. Pak Tani dan juga Bu Tani mengolah sawah dengan riang. Cah Angon memandikan kebo-kebonya dengan senang. Semua senang dan riang, bukan? Iya, benar apa kata Sadagora. Semuanya juga senang. Aku mencurinya karena aku ingin membuat warga desa Semoro ini sadar. Lihat kayu ini. Dia diapit oleh dua buta yang membawa gada atau pedang tameng yang kelihatan bagus, bukan? Gada dan tameng artinya tekad yang kuat. Kita harus menjaga gapura kita agar tidak ada yang mampu menerobos juga pintu menuju surga. Kemudian di sini juga terdapat pepohonan-pepohonan yang bercabang, yang artinya sejarah manusia yang juga bercabang-cabang. Kemudian terdapat pepohonan yang bertumpuk-tumpuk, yang artinya sejarah manusia yang juga bertumpuk-tumpuk. Lihat lagi. Di sini di bawahnya terdapat kolam dengan air yang jernih, lalu ikan yang berenang dengan bahagia. Air melambangkan kehidupan, kemudian ikan melambangkan penghuninya. Kemudian di kiri dan kanannya terdapat gunung-gunung dengan pepohonan-pepohonan yang menunjukkan naik dan turunnya pegunungan. Kemudian dibatasi dengan tepung gelang agar kelihatan seperti pegunungan. Karena itu kain juga disebut gunungan. Di sini juga terdapat berbagai macam hewan yang Tuhan Maha Esa ciptakan agar dijaga dan dirawat. Sampai akhirnya ke perjalanan manusia yang terakhir, yaitu pupus. Kami kagum dengan Sadagora. Dia tahu betul tentang sejarah kayu buyut itu.
terlambat. Ini sudah siang. Kamu baru datang. Ayo udah, ini cepat anginkan kayu ini. Iya, Wak, iya. Wah, benar apa kata Sadagora. Kayong buyut ini sangat indah. Wak kenal dengan Sadagora. Siapa Sadagora? Kamu kenal dari mana nama itu? Tadi Kajar mimpi buruk, Wak. Wak teriak-teriak. Kayu tambak, Rama tambak. Kemudian Kacar pergi ke Pulau Cemani, lalu bertemu dengan Bacul yang berubah menjadikan Semedin juga buaya desa itu. Lalu bertemu dengan ular sanca yang besar yang tadinya berubah menjadi Witri. Wah, lalu aku dibantunya, Wak. Kami pergi ke Pulau Cemani, lalu bertemu dengan sosok yang tinggi, besar, kemudian berpakaiannya serba hitam, Wak. Lalu berikat kepalanya bersabrangan, Wak. Lalu kemudian rambutnya juga gondrong, Wak. Oh iya, ini Wak. Janggut, Wak. Dia juga punya janggut yang sangat kuat di dagunya itu, Wak. Itu Sadagora. Kamu beruntung nak mimpi tentang Sadagora. Sadagora itu adalah gelar kepada Eyang Panjimas yang meninggal di desa Semoro ini, nak. Sada artinya suara, Gora artinya besar. Sadagora adalah suara yang besar dan sangat indah, memikat hati semua orang. Nah, kamu akan mendapat pulung. Kamu akan beruntung. Nah, benar ya, Wak? Yang benar, Wak. Iya, nah. Kita lihat saja nanti. 2 hari kemudian, aku dipanggil ke kecamatan sebagai pemudi pelopor. Aku benar-benar sangat dapat pulung. Aku sangat beruntung. Jadi, aku akan pergi ke kecamatan terlebih dahulu. Oke. Siap. Lampunya. Lampu